Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Pasti sangat luar biasa kan? Ingat ya, kalian harus tetap berada di rumah, belajar di rumah, dan kalian harus tetap menjaga kesehatan kalian. Walau kalian belajar dari rumah, kalian harus tetap semangat ya untuk belajar. Nah, hari ini kita akan kembali dalam mata pelajaran seni budaya. Materi kita hari ini adalah menggambar ilustrasi. Apa itu ilustrasi? Seperti apa ilustrasi? Bagaimana jenis dan bentuknya? Kita akan belajar bersama-sama pada hari ini ya. Sebelum jauh masuk ke dalam pembelajaran, kita harus tahu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Pada bagian yang pertama, kita harus mengetahui apa itu ilustrasi. Ilustrasi adalah sebuah kata yang berasal dari bahasa Belanda yang adalah illustratie, yang memiliki arti suatu hiasan dengan gambar. Secara terminologi, ilustrasi merupakan suatu gambar yang memiliki fungsi sebagai sarana untuk menjelaskan suatu kejadian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilustrasi mengandung makna sebuah gambar yang menjelaskan isi dari suatu buku atau menjelaskan sebuah tulisan, sehingga membantu pembaca dalam memainkan imajinasinya untuk mengartikan tulisan lewat sebuah gambar. Ilustrasi memiliki 4 fungsi. Yang pertama, fungsi deskriptif. Yang dimaksudkan adalah ilustrasi digunakan untuk menjabarkan arti dari sebuah tulisan yang panjang melalui sebuah gambar. Yang kedua, fungsi ekspresif, yang artinya adalah ilustrasi merupakan ekspresi suatu ide atau gagasan melalui sebuah gambar. Yang ketiga, fungsi analitis, yang dimaksud adalah ilustrasi mengekspresikan secara detail bagian-bagian suatu benda. Yang keempat, fungsi kualitatif, yang dimaksud adalah pada umumnya ilustrasi digunakan dalam pembuatan tabel, grafik, foto, simbol, gambar, dan lain-lain. Tujuan pembuatan ilustrasi adalah yang pertama, menarik perhatian para pembaca. Yang kedua, memperjelas makna yang terkandung dalam sebuah tulisan. Yang ketiga, ilustrasi dapat digunakan sebagai logo suatu perusahaan. Yang keempat, meyakinkan pembaca terhadap berbagai pesan yang ingin disampaikan. Yang kelima, menciptakan kesan yang bermakna dalam produk yang dipromosikan. Yang keenam, memperlihatkan keunikan suatu produk. Ilustrasi menjadi alat untuk menonjolkan keunikan suatu produk. Yang ketujuh, menarik pembaca untuk membaca judul. Dalam sebuah tulisan, ternyata judul memiliki pengaruh yang besar terhadap minat pembaca.
untuk membaca isinya hingga akhir. Disinilah ilustrasi sangat dibutuhkan. Yang terakhir adalah ilustrasi digunakan sebagai sarana untuk mengkomunikasikan sebuah produk kepada konsumen. Objek gambar ilustrasi. Objek gambar ilustrasi dapat berupa gambar manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Gambar-gambar tersebut dapat berdiri sendiri atau gabungan dari berbagai macam objek. Objek gambar disesuaikan dengan tema atau narasi yang akan dibuat. Gambar ilustrasi dapat dibuat dalam bentuk cerita bergambar, karikatur, kartun, komik, dan ilustrasi karya sastra berupa puisi atau sajak. Gambar ilustrasi dapat diberi warna hitam putih atau berwarna. Pembuatan gambar ilustrasi dapat dilakukan dengan cara manual maupun menggunakan teknologi digital. Jenis gambar ilustrasi. Yang pertama, kartun. Bentuk kartun dapat berupa tokoh manusia maupun hewan, berisikan tentang cerita-cerita humor yang bersifat menghibur. Yang selanjutnya, karikatur. Gambar karikatur menampilkan karakter yang dilebih-lebihkan, lucu, unik, terkadang mengandung kritikan dan sindiran. Objek gambar karikatur dapat diambil dari tokoh manusia maupun hewan. Yang ketiga, komik. Gambar ilustrasi dalam bentuk komik terdiri dari rangkaian gambar yang saling melengkapi dan memiliki alur cerita. Yang keempat, karya sastra. Ilustrasi dalam bentuk karya sastra berupa cerita pendek, puisi, sajak yang akan nampak lebih menarik minat orang untuk membacanya apabila disertai dengan gambar-gambar ilustrasi. Yang kelima, vignette. Vignette adalah gambar ilustrasi yang berbentuk dekoratif yang berfungsi sebagai pengisi bidang kosong pada kertas narasi. Teknik membuat ilustrasi sebagai berikut. Yang pertama, teknik kering. Nah, pada teknik ini tidak menggunakan air maupun minyak. Kemudian ilustrasi ini dibuat langsung pada bidang 2 dimensi atau pada kertas yang kemudian diberi aksen garis dan diwarnai dengan menggunakan media kering. Biasanya alat yang digunakan adalah pensil, ballpoint, arang, krayon, pensil warna, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah teknik basah. Pada bagian ini media yang digunakan untuk teknik basah adalah cat air, cat minyak, tinta, atau media yang lain yang memerlukan air atau minyak. Ilustrasi ini dibuat dengan cara membuat sketsa pada bidang gambar 2 dimensi berupa kertas atau kanvas, kemudian diberi warna sesuai dengan media basah yang sudah ditentukan.
Cara menggambar ilustrasi sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tema gambar berdasarkan cerita atau narasi. Yang kedua, menentukan jenis gambar ilustrasi yang akan dibuat. Yang ketiga, menentukan irama, komposisi, proporsi, keseimbangan, dan kesatuan pada objek gambar. Yang keempat, menggambar sketsa global yang disesuaikan dengan cerita atau narasi. Yang kelima, memberikan arsiran atau warna pada objek gambar sesuai dengan karakter cerita. Sekian materi kita hari ini. Selamat belajar ya anak-anak. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap menjaga pola hidup yang sehat, jaga jarak satu dengan yang lainnya, jangan keluar rumah. Untuk sementara ini kalian harus tetap di rumah ya. Tetap semangat, Tuhan memberkati.